Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Ramdhani dengan NIM 24614144 dari kelas 2B Prodi Bahasa dan Sastra Arab, ingin menyampaikan sebuah video tentang moderasi beragama untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah moderasi beragama. Izinkan saya mengajak kita semua merenungkan sebuah topik yang sangat penting di tengah kehidupan masyarakat kita saat ini, yaitu moderasi beragama di era sekarang. Sebuah konsep yang kian relevan di tengah derasnya tantangan zaman, tantangan sosial, budaya, hingga tantangan digital yang mempengaruhi cara kita memahami dan mengamalkan ajaran agama. Apa sebenarnya moderasi beragama itu? Secara sederhana, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan. Ia berada di antara dua kutub ekstrim kanan yang fanatik dan kaku, dan ekstrim kiri yang liberal dan menyepelekan nilai-nilai agama. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi semangat beragama, melainkan bagaimana kita menjalankan agama dengan penuh hikmah, toleransi, dan menghargai keberagaman. Ia menuntut kita untuk bersikap adil, tidak memaksakan kehendak, dan menjauhi sikap merasa paling benar sendiri. Kita hidup di era yang disebut sebagai era disrupsi, di mana perubahan begitu cepat dan tak terduga. Teknologi digital, media sosial, dan internet memberi banyak manfaat, tapi sekaligus menjadi medan baru bagi penyebaran paham-paham ekstrim, hoaks, keagamaan, ujaran kebencian, dan polarisasi umat. Kita menyaksikan bagaimana sebagian orang memanfaatkan agama sebagai alat politik, memecah belah masyarakat, bahkan memaksakan tafsir agama yang keras dan intoleran. Di sisi lain, ada pula yang melecehkan nilai-nilai sakral agama, menganggap semua ajaran agama sudah tidak relevan lagi. Inilah dua kutub ekstrim yang berbahaya, dan disinilah peran moderasi beragama dibutuhkan sebagai jalan tengah, jalan damai yang tidak hanya menciptakan keharmonisan, tapi juga menguatkan nilai-nilai agama dalam bingkai kemanusiaan. Para tokoh agama kita sejak dahulu telah mencontohkan moderasi. Wali Songo menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara damai dan akomodatif terhadap budaya lokal. Ulama-ulama Indonesia seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan banyak tokoh lainnya memperjuangkan agama dengan prinsip rahmatan lil alamin, agama sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pemerintah Indonesia pun secara resmi menjadikan moderasi beragama sebagai agenda nasional. Kementerian Agama memandang bahwa moderasi beragama adalah kunci menjaga keutuhan bangsa yang multikultural ini. Bahkan, moderasi beragama telah menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. Lalu, bagaimana moderasi beragama itu bisa kita kenali dan amalkan? Setidaknya ada empat ciri utama moderasi beragama. Komitmen kebangsaan, menempatkan nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian dari pengamalan keagamaan. Toleransi, menerima, menghormati perbedaan baik internal maupun antar agama. Anti kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Dan yang terakhir, akomodatif terhadap budaya lokal, mampu menyesuaikan nilai-nilai agama dengan kearifan lokal tanpa menghilangkan substansi ajarannya. Implementasinya bisa dimulai dari hal-hal sederhana, tidak mudah mengkafirkan atau membedahkan orang lain, membuka ruang dialog antar umat dan antar agama, mendukung pendidikan yang menumbuhkan toleransi dan kedamaian, menghindari penyebaran provokasi dan hoaks keagamaan di media sosial. Khususnya bagi generasi muda seperti kita ini, kita punya peran yang sangat besar sebagai pengguna aktif media sosial dan warga dunia digital. Pemuda harus menjadi agen moderasi, bukan agen provokasi. Kita bisa mulai dari cara kita menyebarkan informasi yang sehat, membangun ruang diskusi yang terbuka, serta menyuarakan kebaikan dan persaudaraan. Jangan sampai kita malah menjadi penyebar narasi kebencian hanya karena berbeda mazhab, kelompok, atau pilihan politik. Moderasi beragama bukan sekedar wacana, tetapi kebutuhan hidup bersama. Jika kita ingin Indonesia tetap damai, umat beragama harus bersatu dalam semangat toleransi, menghargai perbedaan, dan menjaga harmoni sosial. Kita tidak harus seragam untuk bersatu. Perbedaan adalah rahmat, bukan sumber perpecahan. Mari kita jaga agama kita dengan akhlak mulia. Mari kita amalkan ajaran dengan kasih sayang, dan mari kita bangun masa depan yang lebih damai, dimulai dari diri kita sendiri. Karena beragama secara moderat bukan berarti lemah, tapi justru mencerminkan kematangan dan kedewasaan iman. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.